Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, membangun nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengidentifikasi kebinekaan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya usaha bela negara. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya usaha bela negara. Yang pertama, alasan geografis. Kita ketahui bahwa wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya, itu sangat luas, sehingga diperlukan usaha yang keras untuk menjaganya. Kemudian yang kedua adalah alasan demografis dan sumber daya alam. Ya, secara demografi Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk cukup besar di dunia. Ya. Kemudian kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga itu patut dijaga, sehingga kemudian tidak sampai dimanfaatkan atau dinikmati oleh orang asing. Lalu yang ketiga ada alasan historis, alasan sejarah. Ya, kita pernah mengalami masa-masa panjang di mana kita lama sekali dijajah oleh Belanda. Kemudian juga pernah dijajah oleh Jepang gitu ya. Tentu saja pengalaman sejarah itu harus menjadi pelajaran berharga bagi kita supaya tidak terulang. Kemudian bentuk-bentuk usaha bela negara. Ya. Yang pertama secara fisik. Nah, misalnya berpartisipasi secara langsung gitu ya. Nah, kalau TNI yang tugasnya mempertahankan negara, ya, dia membela negara dengan mengangkat senjata. Kalau kita sebagai rakyat gitu ya, kita berkarya secara nyata untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Contoh misalnya melalui cabang olahraga gitu ya, dimana mereka yang berprestasi tentu saja mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Kemudian secara non fisik gitu ya. Nah, ini juga sangat penting. Bagaimana caranya? Nah, misalnya dengan menanamkan kecintaan kepada tanah air, ya, berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuan. Ya, kita punya keahlian yang berbeda, punya profesi yang berbeda, dan juga punya kemampuan yang berbeda. Bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan kemampuan kita, bisa memaksimalkan potensi kita gitu ya, sehingga kemudian kita turut serta
berperan secara aktif gitu ya untuk membuat bangsa ini menjadi maju. Nah, tentu itu didasari dengan rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama melalui pendidikan kewarganegaraan, yang kedua melalui pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, baik itu secara sukarela maupun wajib. Lalu yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, jiwa kepahlawanan, jiwa rela berkorban gitu ya. Kemudian dapat memupuk rasa cinta terhadap tanah air, ya, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, ya, kemudian ini dapat memberikan pemahaman, analisis, serta menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional. Jadi, pendidikan kewarganegaraan punya peranan penting dalam rangka memupuk semangat kebangsaan bangsa Indonesia, sehingga kemudian melahirkan jiwa-jiwa patriotik dan jiwa-jiwa nasionalisme. Yang kedua, melalui pelatihan dasar kemiliteran. Sebenarnya selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer, nah misalnya siswa di sekolah menengah dan mahasiswa. Nah, kalau di mahasiswa itu kan ada yang namanya menwa atau resimen mahasiswa gitu ya. Nah, biasanya resimen mahasiswa atau menwa itu juga mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran gitu ya. Nah, ada juga siswa-siswa sekolah menengah ya melalui organisasi-organisasi tertentu, katakanlah seperti pramuka gitu ya, PKS, patroli keamanan sekolah. Lalu ada Paskibra, ada Palang Merah Remaja, PMR, dan organisasi lain yang sejenis. Itu juga mendapatkan beberapa pelatihan kemiliteran seperti baris berbaris gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi memang TNI adalah kekuatan utama kita gitu ya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dibantu dengan Polri yang menjaga keamanan negara. Lalu yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Ya,
profesi orang kan macam-macam, ada dokter, ada perawat, ada guru, ada pengacara dan seterusnya gitu ya. Nah, pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lain. Nah, masing-masing kita ya tentu mungkin memiliki profesi yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian kita bisa bisa melaksanakan pengabdian kita sesuai dengan profesi kita masing-masing gitu ya, yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Nah, lalu kemudian partisipasi masyarakat dalam usaha bela negara. Ada beberapa partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan gitu ya di beberapa bidang. Yang pertama bidang politik. Nah, salah satu usaha bela negara yang dapat dilakukan masyarakat dalam bidang politik misalnya memberikan hak suaranya pada saat pemilu gitu ya. Nah, karena suara itu akan menentukan masa depan bangsa ini. Jadi secara tidak langsung mereka juga berperan gitu ya dalam menentukan arah bangsa ini. Lalu pada bidang ekonomi gitu ya. Nah, para pedagang-pedagang di pasar mereka adalah pahlawan ekonomi ya. Mereka adalah orang-orang yang ikut menggerakkan bagaimana kemudian roda ekonomi itu bisa berjalan gitu ya, sehingga kemudian apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Lalu dalam bidang pendidikan, nah bagaimana? Nah, kalian belajar dengan rajin, kalian belajar dengan tekun gitu ya, memanfaatkan waktu dengan baik ya, itu salah satu bentuk usaha kalian dalam konteks usaha bela negara. Nah, termasuk kalian misalnya menjadi anggota Paskibra juga ya, itu termasuk juga salah satu bentuk bela negara. Nah, tetapi secara umum sebagai seorang pelajar gitu ya, kalian belajar dengan tekun, dengan rajin, sungguh-sungguh gitu ya, sampai nanti berhasil mencapai apa yang kalian cita-citakan. Itu adalah salah satu bentuk usaha bela negara. Baik, kira-kira demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.